Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini dalam momen yang istimewa ibadah minggu pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Hormat, pujian, dan syukur layak kami persembahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah memberkati kami, telah lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus setiap pribadi kami. Kami bersyukur kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan kembali, belajar dari apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Terima kasih, kami pertaruhkan waktu ini kepada Tuhan dengan memohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11. Minggu ini kita masih berbicara tentang pemberian atau persembahan yang memang sudah sepanjang bulan ini kita perbincangkan di dalam pelayanan-pelayanan mimbar yang kita lakukan. Saya akan membacakan bahagian firman Tuhan ini untuk kita. Matius 2 ayat 11 demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, ini adalah bulan di mana kita merayakan hari kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Bila mana saya bertanya kepada kita sekalian, manakah yang paling Anda sukai, memberi atau menerima? Sudah tentu jawaban kita, kebanyakan kita akan berkata saya terlebih suka menerima. Mengapa demikian? Karena menerima itu baik, tidak ada beban rasanya untuk menerima sesuatu. Persoalannya bukan pada suka atau tidak suka kita dengan memberi, tetapi pemahaman kita akan pemberian itu menjadi sesuatu yang mendasar bagi kita. Ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, baik pemberian kita bahkan persembahan-persembahan kita. Itulah sebabnya kita ingin memahami apa persembahan itu sesungguhnya, apakah pemberian itu sesungguhnya, bagaimanakah kualitas pemberian atau persembahan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Lalu kita mau belajar apa implikasi dari persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus yang datang untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan ketika ia lahir. Saudara-saudara Bapak yang diberkati Tuhan, banyak orang yang bisa memberi. Ada banyak dermawan di dalam gereja, bahkan di luar gereja kita menjumpai ada begitu banyak orang-orang yang bisa memberi. Baru-baru ini saya mendengarkan informasi, bahkan melihat informasi, salah seorang teman berkata bahwa di daerah kami ada satu orang non-Kristen, dia menyumbangkan 20 ekor sapi untuk kegiatan-kegiatan Natal di sekecamatan Tabang. Bapak Ibu bisa membayangkan, orang-orang di luar yang non-Kristen bisa memberi sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Apatah lagi ketika kita berbicara tentang diri kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang olehnya Yesus telah turun ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat kita. Apakah kita tidak memahami betapa indahnya kedatangan Dia yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus setiap pribadi kita? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Persoalannya adalah ketika kita berbicara tentang pemberian atau persembahan, seringkali mungkin kita menjumpai dalam diri kita atau kita melihat orang lain. Tetapi ini tidak boleh, kita tidak bisa menilai orang lain seperti itu. Ada kekhawatiran muncul dalam diri kita ketika kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Ada ketakutan muncul dalam diri kita ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan.
Kita mulai berhitung-hitung, jangan-jangan kalau saya kasih ini saya akan rugi. Jangan-jangan kalau saya kasih ini saya akan kehilangan. Jangan-jangan kalau saya kasih ini kami tidak cukup apa yang kami makan, minum dan kami pakai sepanjang bulan ini. Kekhawatiran meliputi diri kita. Ini yang menyebabkan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita memberi hanya karena dalam kondisi terpaksa. Ibu bapak yang diberkati, hal ini membuktikan bahwa kita belum sesungguhnya memahami apa yang dimaksud dengan persembahan itu. Pemberian kepada Tuhan. Kalau demikian saudara-saudara, apa yang harus kita buat? Dengan apa yang kita kerjakan tentang persembahan, pemberian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, saya bangga melihat apa yang kita buat di dalam gereja Kemah Angel Indonesia Kalimantan Timur. Hari ini ketika kita digerakkan untuk memberi di wilayah Kalimantan Timur ini, betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang merelakan persembahan mereka, pemberian mereka, uang mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan lebih banyak juga yang belum memberi. Apabila kita bergerak semua, contohnya saja, ketika kita membantu anak-anak mahasiswa kita di STT Tenggarong, semua jemaat tampaknya memberi, ada pribadi-pribadi juga yang turut memberi. Kita bersyukur oleh kesadaran yang digerakkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Kita bisa memberikan sesuatu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memaknai persembahan itu, maka kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian juga yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Menyerahkan tubuh kita ini dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Nah, apabila kita mempersembahkan tubuh kita, saya meyakini persembahan-persembahan lain, pemberian-pemberian lain akan mengikuti. Karena kita memahami apa yang harus kita buat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak perlu kita dipaksa-paksa, tidak perlu kita dibujuk-bujuk untuk memberi. Tetapi kita sadar dan tahu, ini punya Tuhan, ini punya saya. Ini yang harus saya beri untuk Tuhan. Dan ini adalah bagian kami. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada 3 sisi dari pembacaan firman Tuhan yang kita perlu pahami pada pagi hari ini. Bagaimana kita memahami dari sisi Herodes sebagai penguasa, lalu dari sisi ahli-ahli Taurat, lalu kemudian yang terakhir dari orang-orang Majus. Yang pertama kita perhatikan, ada kelompok penguasa yang menguasai ketika Yesus lahir, yaitu Raja Herodes. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, perhatikan baik-baik. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Yang pertama kita perhatikan, siapa Raja Herodes? Herodes ini adalah seorang raja yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Hebat, dia punya kekuasaan karena memang dia adalah raja. Tetapi ada satu hal yang sangat membuat dia lemah dan tidak berdaya adalah ia mudah curiga dengan apa yang terjadi di dalam kekuasaannya. Ia mudah curiga, ia kejam luar biasa. Apabila kita memperhatikan ayat-ayat pembacaan firman Tuhan itu, ia tidak segan-segan untuk membunuh apabila ia mau melakukannya. Apa reaksi Herodes ketika Yesus lahir? Apa yang membuat Herodes terkejut? Herodes sangat terkejut. Reaksinya adalah terkejut dalam terjemahan lain, King James, dia bilang begini. Herodes sangat terganggu. Herodes sangat bermasalah. Tidak hanya Herodes dikatakan di dalam bahagian firman Tuhan itu, di dalam ayat yang ketiga, tetapi seluruh penduduk Yerusalem terkejut mendengar ada seorang raja yang baru lahir. Itu sebabnya di dalam terjemahan NIV juga, New International Version dia sebut was distraught, terganggu, bermasalah. Herodes terganggu dengan kelahiran Yesus. Siapa lagi raja yang mau menguasai kekuasaan saya?
Siapa lagi orang yang mau datang untuk menguasai tempat di mana Tuhan, di mana saya sedang berkuasa? Tetapi dalam pertanyaan-pertanyaan mendalam yang dia pikirkan, ia juga ingin berkoordinasi dengan orang-orang yang dianggap hebat. Itu sebabnya dalam bahagian-bahagian berikut kita akan perhatikan bagaimana sikap Herodes terhadap kondisi yang terjadi ini. Bagaimana sikap Herodes ketika ia mendengar bahwa ada seorang bayi, ada seorang raja kecil. Waktu itu Yesus bayi kecil itu lahir. Ada seorang raja lahir. Ia terkejut. Sikapnya adalah pertama-tama Herodes tidak percaya akan kondisi itu. Ia tidak percaya. Siapa raja yang bisa menandingi dia? Apatah lagi dia baru lahir. Namun ia mau bertanya, bukan karena ia cinta kepada raja itu. Perhatikan ayat yang keempat itu, dia bilang begini. Maka dikumpulkannya semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias itu dilahirkan. Ia bertanya kepada mereka, bukan karena ia mau mencintai raja itu. Bukan karena ia mau menyembah raja itu. Sekalipun ia berkata, saya akan datang untuk menyembah dia. Tetapi Herodes mau melakukan sesuatu, mau mementahkan sesuatu yang terjadi dengan raja itu. Sehingga tidak ada pesaing, tidak ada kompetitor di dalam kekuasaan Herodes. Herodes tidak taat, ia berdusta di dalam ayat yang ke-8. Pada akhirnya ayat yang ke-13 kita perhatikan, ia berniat untuk membunuh bayi itu dan bayi yang ada di Betlehem. Mengapa demikian? Karena ia menganggap kelahiran Yesus mengganggu kehidupannya, mengganggu kekuasaannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan responsi untuk kita. Apakah Anda adalah orang yang menolak Yesus karena Anda merasa bahwa Yesus mengganggu kehidupan Anda? Apakah kita adalah orang yang menolak Yesus karena kita merasa bahwa Yesus sedang mengganggu kehidupan kita? Jika ya, kita tidak jauh berbeda dari Raja Herodes. Kita tidak jauh berbeda dari kehidupan Herodes. Ada banyak yang memusuhi Yesus karena salah sangka, termasuk orang-orang yang di sekitar kita. Yesus datang dengan maksud baik, memberikan pengampunan, memberikan keselamatan, memberikan sesuatu yang berharga bagi umat manusia. Namun manusia meresponinya dengan tidak baik. Itu sebabnya pemberian yang istimewa yang dia berikan melalui anaknya yang tunggal itu menjadikan kita semua memiliki keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saja secara kasat mata kita tidak terlihat bahwa kita tidak menolak Yesus layaknya Herodes. Namun dalam kehidupan kita setiap hari, kita menolak untuk melakukan perintah-perintah Yesus. Pertanyaannya, apakah bedanya kita dengan Herodes? Ketika Yesus mengajarkan kasih, ketika ia mengajarkan pemberian, ketika Yesus mengajarkan pengampunan, ketika Yesus mengajarkan persepuluhan, ketika Alkitab berbicara tentang ketaatan, iman, dan berbagai macam kebenaran lainnya, maka yang harus kita lakukan adalah taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah yang dikatakan bahwa kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Taat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan seperti Herodes. Ia mau ke sana untuk menyembah dia dalam tanda kutip. Tetapi ia tidak sesungguhnya untuk menyembah raja itu. Tetapi ia pergi untuk melihat. Dan dia hanya ingin pergi untuk memperhatikan apakah benar apa yang dikatakan orang kepadanya. Karena ada pesaing lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini? Kebenaran tidak saja untuk diperdengarkan. Kebenaran tidak saja untuk disampaikan melalui mimbar-mimbar Kristen. Tetapi kebenaran itu adalah untuk dilakukan, dikerjakan di dalam kehidupan kita. Apakah bedanya kita dengan Herodes jika kita tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hal kedua, yang pertama dari sisi Herodes. Yang kedua, kita perhatikan bahwa di dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima kita jumpai ada pemuka-pemuka agama di sana. Mereka disebut ahli-ahli Taurat. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu.
ahli-ahli Taurat yang memang memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada imam-imam, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang sedang melayani Tuhan dalam tanda kutip. Orang-orang yang mengerti dan hafal mungkin dengan firman Tuhan. Mereka bisa menjawab pertanyaan apa saja yang dilontarkan kepada mereka seputar kelahiran Yesus. Seperti yang ditanyakan Herodes kepada mereka. Tentu mereka orang hebat. Secara pengetahuan mereka paham akan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Sikap mereka adalah mereka tidak mau pergi ke Bethlehem untuk mencari Mesias dan menyembah Dia yang baru lahir itu. Mereka berdiam diri. Terlebih suka pada kesenangan mereka, keasikan mereka. Bahkan semua hal yang membuat mereka terlena, mereka lebih suka ada di sana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita seorang aktivis gereja yang melayani Tuhan siang dan malam? Tidak jauh dari seorang pendeta, pelayan Tuhan, yang juga melayani Tuhan dalam semua pelayanan siang dan malam. Kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hafal akan firman Tuhan namun tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan akan menjadi hampa. Sebab apa? Kita tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kunci untuk mengalami pemulihan itu ada pada penerimaan, perjumpaan pribadi kita dengan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita. Kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ia memulihkan setiap persoalan kita. Ia memulihkan dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian kita mengalami perjumpaan itu untuk memulihkan orang lain. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kata firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan menikmati berkat-berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kelompok ketiga, sisi ketiga dari pembacaan kita adalah ada yang disebut dengan orang-orang bijaksana. Di sana di dalam ayat pembacaan kita di sana dikatakan orang-orang Majus dari timur. Mereka disebut orang-orang yang bijaksana, ahli dalam astrologi, perbintangan. Orang Majus ini memiliki perbedaan dengan para gembala. Orang-orang Majus mereka bukan orang Yahudi, tetapi dari beberapa referensi kita jumpai mereka kaya. Itu sebabnya mereka memberikan persembahan kepada Yesus emas, kemenyan dan mur. Tetapi juga mereka dikatakan orang yang berpendidikan. Berbeda dengan para gembala. Para gembala itu disebut orang-orang Yahudi, bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang mungkin kurang mampu, kurang berpendidikan, dan lain-lain sebagainya. Namun kita perhatikan dari sisi orang Majus, mereka mendapat petunjuk dari bintang, ayat yang ke-9. Percaya kepada ilmu perbintangan. Calvin menjawab seperti ini. Ia menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa bintang itu bukanlah bintang biasa katanya. Karena di dalam ayat yang ke-9 menunjukkan bahwa bintang itu mempunyai kelakuan yang tidak seperti bintang-bintang lain menurut Calvin. Sehingga orang-orang Majus ini percaya kepada apa yang dikatakan, apa yang mereka lihat. Mereka mungkin saja tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka bertanya kepada Herodes, mereka hanya mendapat petunjuk dari bintang untuk mencari Yesus. Dan rela untuk mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta mereka menempuh perjalanan panjang untuk berjumpa dengan bayi yang lahir itu. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, mereka menyembah Yesus, ayat 2, ayat 11. Sekalipun mereka melihat seorang bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya, sekalipun mereka melihat orang tua Yesus sebagai orang yang mungkin bukan seperti orang bangsawan, tetapi mereka datang untuk melihat kesederhanaan itu. Mereka menyembah, mempersembahkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada bayi yang baru lahir itu. Inilah wujud dari tindakan nyata, pemberian yang nyata yang mereka berikan kepada bayi yang baru lahir itu. Mereka memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur. Mereka taat kepada wahyu yang Tuhan berikan kepada mereka.
Lagi-lagi Calvin berpendapat seperti ini. Orang-orang Majus ini tentu memberikan barang-barang terbaik dari negeri mereka. Sama seperti Yakub memberikan persembahan kepada penguasa Mesir, barang-barang terbaik di Kanaan. Kejadian pasal 43 ayat yang ke-11. Apa barang-barang terbaik di Kanaan yang diberikan waktu itu? Balsam, madu, damar, kemiri, dan buah badam. Tertulis di sana. Orang-orang Majus ini datang mempersembahkan sesuatu juga yang baik dari negeri mereka. Sehingga apa? Apa yang mereka bawa ini adalah mereka anggap inilah yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada Tuhan ketika ia lahir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 sisi sikap manusia yang berbeda terhadap kelahiran Tuhan Yesus ini. Manakah yang menjadi sifat dan sikap kita dalam pemberian persembahan kepada Tuhan? Apakah seperti Herodes, penyembah palsu itu, yang hanya katanya ingin pergi untuk melakukan sebuah penyembahan, menyembah raja itu, tetapi sesungguhnya itulah adalah politik dan akal busuknya untuk melihat sesuatu dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Apakah kita seperti para imam dan ahli-ahli Taurat yang memahami begitu banyak tentang firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya? Kita paham akan kebenaran, kita paham akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kita tidak menuruti, tidak melakukannya, kita memberitakannya, kita menyampaikannya. Bahkan dalam sikap pelayanan kita, kita menguasai pelayanan di dalam gereja, tetapi kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semuanya akan sia-sia. Atau pada sisi terakhir, para Majusi, mereka rela berkorban. Mereka menempuh perjalanan jauh, mempersiapkan pemberian mereka, mempersiapkan persembahan yang terbaik, berjumpa dengan bayi Yesus dan menyembahnya, lalu memberikan persembahan itu kepada bayi Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Persembahan terbaik apakah yang kita berikan, yang saudara siapkan untuk dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan pada hari ini? Pemberian terbaik apakah yang kita sedang siapkan untuk kita berikan kepada Tuhan di masa-masa ini? Di masa-masa sulit bagaimana kita ingin mencari berkat-berkat Tuhan. Ini adalah tantangan bagi kita. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak memiliki ini dan memiliki itu. Bagaimana kami bisa memberikan sesuatu yang terbaik? Ini adalah tantangan bagi kita, saudara-saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tidak satu orang pun yang tidak diberkati di masa pandemi ini. Semua kita diberkati. Oleh karena itu berkat itu juga perlu kita hitung. Hitung berkat Tuhan. Apa yang menjadi bahagian Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan. Dan mana bahagian kita. Orang yang memahaminya akan berkata, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan pernah berkekurangan. Sekalipun terlihat bahwa dari segi angka ia berkurang. Tetapi saya percaya dalam kedaulatan Tuhan, ia akan mempercukupkan, memberkati pekerjaan kita, menolong kita dalam usaha-usaha kita, memberikan kesehatan yang cukup kepada kita, melindungi kita, semua keluarga kita. Hitunglah bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Berikanlah pemberian terbaik kita kepada Tuhan. Pertama-tama, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan-persembahan lain, pemberian-pemberian lain akan mengikuti kita dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Selamat menerima pemberian Allah di dalam Yesus Kristus dan selamat menjadi pemberi-pemberi yang taat kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat kami boleh dengarkan pada saat ini. Tuhan memberkati agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi memakan tempat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi bahagian kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.